Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang budiman dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Ahmad Nurudin Deng Patapa. Saat ini saya berada di Taman Pusaka Kota Benteng, Pulau Selayar. Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Husaini Samsudin. Sementara sekarang bertugas di Jemaat Takalar, Sulawesi Selatan 1. Tanggal lahir tanggal 2 Januari 1968. Asal usul saya orang Bone, merantau orang tua ke Sulawesi Utara, tepatnya di cabang Konarong. Jadi orang tua itu mengenal jemaah tahun 79, baiat melalui Mubalik Muhammad Tahir Ahmad pada tahun 79 ya. Dan saya juga waktu itu masih anak-anak. Saya ikut orang tua baiat tahun 79. Saya mungkin baiat itu 2 tahun kemudian pada tahun 80-an. Jadi saya masih kelas 5 SD, saya baiat masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Jadi saya bukan termasuk jemaat keturunan. Sejak saya kenal Ahmadiyah, karena saya cenderung dan saya cinta kepada Mubalik, saya berdoa dalam hati semoga saya kelak nanti akan seperti beliau-beliau itu, menjadi seorang Mubalik. Saya masuk Jamiah tahun 1991. Saya pendidikan di Jamiah selama 3 tahun. Jadi saya masuk tahun 91, lulus Jamiah tahun 94. Tanggal 10 bulan 10 1994. Saya ikut pendidikan Jamiah di Parung selama 3 tahun. Teman-teman saya yang berhasil diterima ikut pendidikan Jamiah yang lulus tes 21 orang. Teman-teman saya yang satu kelas itu termasuk Pak Edi Abdul Hadi, kemudian Pak Dili Sadali Fadal Ahmad, selanjutnya Pak Yayan Mulyana, kemudian Pak Nasiruddin Ahmadi, Bapak Ali Muksin, Bapak Malik Ahmad Ismedi, Bapak Sapullah Rarin Yudiarko, Bapak Abdul Mukhlis Ahmad, dan masih berapa orang lagi saya lupa. Alhamdulillah saya senang sekali, dan di situ saya timbul dalam hati seandainya bukan karena karunia Allah mengenal jemaat ini, saya mungkin tidak menginjakkan kaki sampai di Parung, sampai dipersilakan untuk dapat mengikuti pendidikan Jamiah selama 3 tahun. Dan kesan-kesannya selama di Jamiah, karena memang ya walaupun di Jamiah itu rasanya memang banyak juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, karena memang dalam pendidikan Jamiah itu rasanya kita memang ditempa untuk persiapan diri menghadapi tantangan-tantangan di lapangan nanti. Dan saya rasakan pelajaran yang paling sulit itu adalah bahasa Inggris. Saya lulus Jamiah tahun 1994. Tepatnya kita mendapat surat tugas pertama itu pada tanggal 10 Oktober tahun 1994. Ya, alhamdulillah saya ditempatkan pertama kali di Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Anuang nomor 112.
Saya waktu itu sebagai mubalik lokal. Satu-satunya mubalik lokal di Sulawesi Selatan itu hanya saya sendiri, dan mubalik wilayah waktu itu adalah Bapak Sipta Ahmad Hasan. Pengalaman waktu tugas pertama itu, karena kita memang sudah sudah ditempa selama di Jamiah. Jadi rasanya tugas pertama itu menghadapi orang-orang besar, ada profesor segala macam. Tapi saya punya punya pendirian bahwa walaupun mereka itu profesor umpamanya, tapi kalau masalah agama kan bukan jurusannya. Jadi saya ada rasa kepercayaan diri bahwa kita juga harus tampil. Pengalaman tablik yang saya rasakan di masa-masa awal tugas itu, karena saya merasa bahwa saya punya orang kenalan, anggota pindahan dari cabang Konarom Sulawesi Utara, kembali ke kampungnya. Itu yang pertama saya cari, kemudian saya jadikan rumahnya sebagai posko, di mana saya kalau berkunjung ke situ dan orang-orang tetangganya berdatangan, disitulah kita punya kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai Ahmadiyah. Alhamdulillah, saya pertama kali diantar oleh anggota namanya Andek Walinono ke suatu desa namanya Desa Tocule, Desa Bola. Di sana tepatnya di rumahnya keluarganya namanya Bapak Matupuang de Pesau, istrinya namanya Haji Kadidu. Di situ saya bertablik menyampaikan bahwa orang yang telah dijanjikan itu oleh Nabi Muhammad SAW telah datang, dan tanda-tandanya ya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa apabila datang Imam Mahdi itu tandanya adalah membagi-bagikan harta, tapi jarang orang mau terima. Kemudian tuan rumah juga menyambut bahwa saya punya pesan dari orang tua saya, nanti katanya di akhir zaman matahari itu akan muncul dari barat, terbit dari barat. Jadi saya jelaskan hal itu, bahwa yang dimaksud matahari terbit dari barat itu bukan matahari yang di atas ini yang beredar, tetapi adalah matahari perkembangan Islam dari barat ke timur yang dimaksud ini. Jadi sekarang ini yang telah saya bawa ini adalah dakwah Imam Mahdi yang dijanjikan pada akhir zaman akan datang, dan sekarang sudah datang. Jadi sudah pas ini saya bawakan berita ini, karena sabda Rasulullah SAW, apabila datang Imam Mahdi, maka kamu harus berbaiat kepadanya walaupun kamu menghadapi suatu tantangan yang sulit. Bagaikan kita mendaki di atas gunung es, gunung salju, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengambil baiat beliau. Pertama baiat satu keluarga, mungkin sekitar ada 5 orang sekalian baiat. Penentangan yang saya hadapi pada saat itu, karena biasanya kita kalau memasuki suatu daerah sesuai dengan surat tugas harus disampaikan ke aparat pemerintah. Jadi pada saat itu saya masuk suatu daerah, suatu desa, saya membawa surat tugas saya ke kepala desa Bola waktu itu. Nah, tapi ternyata pada saat itu saya syaratkan juga surat tugas saya kepada desa bahwa tugas saya adalah untuk menyampaikan berita gembira sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Baru setelah saya bincang-bincang kepada Pak Desa, saya pulang. Pada suatu kali saya kembali lagi, saya pergi bertablik di tempat itu juga, di Desa Bola. Ada hubungan keluarga. Terus ada juga ibu desa di situ.
yang kelihatannya ekstrim sempat mengatakan kepada saya, lancang saja kamu masuk di sini tanpa melapor kepada pemerintah setempat. Nah, jadi saya bantah bahwa saya tidak sembarangan masuk di sini. Saya lebih dulu sudah melapor ke rumah ibu, rumah bapak desa. Mungkin bapak desa belum memberitahukan kepada ibu sendiri. Nah, ternyata diselidiki ibu desa tersebut buta aksara, artinya tidak bisa baca tulis. Jadi walaupun bagaimana, karena mungkin dia tidak tahu surat itu, menganggap saya tidak memberitahukan kepada pemerintah setempat. Dan dia mengatakan selama katanya saya menjadi pemerintah di sini, baru sekarang ada yang berani membantu saya. Jadi saya menjawab, ibu maaf, saya bukan membantah. Tidak baik kalau ibu itu berbicara tidak ada yang menjawab. Jadi saya ini hanya sekedar menjawab pertanyaannya ibu. Karena ibu mengatakan saya tidak melapor, padahal saya sudah menyerahkan surat tugas saya kepada Pak Desa. Kalau tidak salah, kondisi keuangan waktu itu sekitar 60 ribuan. Satu bulan itu pun dikirim melalui wesel pos, karena pada saat itu memang kita belum menggunakan jasa bank. Dan memang pada saat itu alat komunikasi itu belum memadai. Nah, jadi saya sistemnya setiap awal bulan saya kembali ke markas ke Jalan Anua Makassar. Setelah itu beberapa hari kemudian saya telah menerima tunjangan untuk saya pakai keliling tablik. Saya kembali lagi berangkat menuju ke daerah. Boleh dikata berangkat tanpa tujuan yang menentu, karena di daerah itu tidak ada posko jemaat yang seperti di Makassar ini. Nah, jadi tujuan saya dimanapun saya sampai waktu malam, menjelang malam, di mana saya bertablik. Kalau tuan rumah menawarkan, jauh Pak, kita kembali besok saja karena sudah malam. Jadi saya merasa punya kesempatan menablik mereka. Jadi saya menyempatkan diri untuk menginap sesuai dengan ajakan tuan rumah, dan di waktu malam saya tetap memberikan penjelasan mengenai keadaan situasi umat Islam pada saat ini, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah bahwa umatku nanti tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, masjid-masjid banyak dibangun tapi indah-indah dan kosong dari petunjuk. Inilah yang saya jelaskan, dan ini tidak bisa dipungkiri karena ini merupakan satu fakta, tidak bisa kita tolak di zaman sekarang ini. Biasanya kalau saya kunjungan itu ada saja yang baiat. Jadi saya kunjungan pertama baiat 5 orang, kunjungan kedua baiat lagi 5-6 orang, satu keluarga, dan berikutnya lagi seperti itu. Jadi selama 1 bulan juga waktu saya ke KN itu yang berhasil baiat sekitar 60 orang. Metodenya kalau ada orang yang baiat pada saat itu ditulis secara manual melalui formulir baiat yang saya bawa, di mana saya pergi selalu saya bawa formulir baiat dengan syarat-syarat baiat. Saya menikah alhamdulillah pada tanggal 5 bulan Mei 1997. Jadi sekitar 3 tahun saya bertugas baru saya sempat menikah dengan istilahnya orang yang saya tabligi berhasil masuk jemaat. Sehingga mungkin jodoh saya di situ, saya menikah dengan anggota jemaat yang baru itu di Cenaeh, Desa Bola, Kecamatan Bola,
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Oh iya. Sehingga teman-teman saya meledek kalau ketemu saya waktu saya kembali ke misalnya ada undangan refreshing course, teman-teman mengatakan, wah Pak Hussein ini apa, buka lahan sendiri, membabat sendiri, mengolah sendiri, menanam sendiri, panen sendiri. Iya. Alhamdulillah saya dianugerahi putra 2 orang, putri 1 orang. Itu pun saya sekitar 5 tahun setelah menikah baru dapat keturunan. Saya berobat keliling, baik ke tukang-tukang urut ataupun ke dokter ahli kandungan. Saya mengantar istri untuk diagnosa. Nah, setelah itu tidak ada efek yang tidak ada reaksi memakai obat-obat dokter. Jadi alternatif terakhir, saya berkeyakinan bahwa doa adalah bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi saya berkeyakinan bahwa doa huzur itu tidak pernah ditolak, dan saya merasakan sendiri. Jadi alternatif terakhir, saya mengirim surat permohonan doa ke huzur keempat waktu itu, memohon supaya saya didoakan supaya mendapatkan keturunan. Nah, setelah itu, di samping itu saya minta resep obat dari huzur. Alhamdulillah saya dapatkan obat penyubur dari huzur, dan beliau berpesan, silakan konsumsi obat ini, Tuhan berhasil atau tidak, cepat lapor kembali ke huzur. Homeopati Pak ya? Homeopati. Oh, iya. Jadi saya dulu setelah menikah saya pindah posko ke Cenae selama beberapa tahun. Kemudian saya tahun 2000 pindah ke Jemaat Ladongi, Sulawesi Tenggara. Di sana 3 tahun melaksanakan tugas tablik tarbiyat di cabang Ladongi, Sulawesi Tenggara. Kemudian ditarik lagi kembali ke Sulawesi Selatan tahun 2005. Nah, tahun 2005 saya tugas di Kabupaten Wajo, ya, tepatnya di Cenae, Desa Bola, 1 tahun. Kemudian saya dipindahkan ke Luwu Utara. Nah, di sana saya bertugas selama 1 tahun juga. Kemudian saya diminta oleh Ketua Cabang Sulawesi Barat, yaitu beliau almarhum Bapak Jamaluddin Abdullah, sebagai Ketua Jemaat Sulawesi Sulawesi Barat, sebagai cabang terjauh di Sulawesi Selatan waktu itu, karena waktu itu belum berdiri sebagai Sulawesi Barat, masih bergabung Sulawesi Selatan. Jadi saya itu dimutasi tahun 2006, pindah ke Sulawesi Barat selama 2 tahun di sana. Nah, setelah 2 tahun di sana dimutasi lagi kembali ke Kabupaten Takalar. Di Kabupaten Takalar saya 9 bulan. Kemudian Pak Amir Nasional Abdul Basit Syahid berkunjung ke Sulawesi Tenggara, berkunjung ke tepatnya cabang Tinanggea. Nah, di sana saya diminta, karena beliau bertanya kira-kira siapa yang merasa lebih baik bertugas di sini di wilayah Sulawesi Tenggara ini, di tepatnya cabang Tinanggea. Jadi ketua cabang di sana menjawab, kalau bisa Pak, orang yang merintis cabang ini. Jadi Pak Amir itu menjawab, kira-kira siapa? Ya, siapa yang merintis cabang ini? Jadi ketua cabang di sana menjawab bahwa adalah Pak Hussein. Nah, jadi atas dasar itu saya ditarik lagi, ditugaskan di Tinanggea. Jadi dari Sulawesi Selatan, tepatnya di cabang Takalar itu, saya 9 bulan, dimutasi lagi ke Sulawesi Tenggara,
Jadi saya kembali lagi tahun berapa ya? Tahun 10. 2008 Kak. 8. Nah, saya bertugas di Sulawesi Tenggara, tepatnya di cabang Sambahule. Tugas di sana selama 2 tahun. Kemudian permintaan anggota di sana di Tinanggea, kalau bisa Bapak pindah tempat saja, pas di tengah-tengah antara cabang Sambahule dengan cabang Ngapaha, Tinanggea. Jadi di antara Ngapaha dengan Sambahule itu ada cabang Tinanggea khususnya. Nah, jadi ke cabang Sambahule dekat, cabang Ngapaha juga dekat. Jadi dengan dasar itu saya direstui pindah lagi ke cabang Tinanggea, tepatnya di Kecamatan Andaulo Barat. Setelah itu saya dimutasi lagi tahun 2017 dimutasi ke Jemaat Mewila. Jadi di situ saya bertugas selama 1 tahun. Setelah itu mungkin atas usul Jemaat Wajo, anggota Jemaat Wajo, saya dimutasi ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Jemaat Takalar hingga saat ini. Boleh dikata yang paling berkesan itu di Jemaat Wajo. Pada saat saya itu hendak membangun sebuah masjid di sana, baru saya membangun pondasi, belum selesai pondasi keliling dibuat, sudah digali lagi oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, dirusaki. Disitulah artinya orang-orang yang menyerang jemaat itu semuanya mendapatkan satu balasan dari Allah SWT. Mereka teriak mengatakan, kalau kau katanya punya senjata, coba turunkan, kita lihat kehebatannya di sini. Nah, orang yang meminta itu dibawakan senjata oleh perampok. Setelah kejadian itu mungkin sekitar 1 bulan setelah kejadian, didatangi beberapa orang perampok yang membawa 4 pucuk senjata, pistol. Kemudian yang meminta tukangnya supaya turun dari rumah, dia akan menjadikan pondasi tukang itu. Ya mungkin dengan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tukang yang meminta tukang itu turun dari rumah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapatkan kecelakaan, jatuh dari motor, sampai mengakibatkan patah tulang pahanya. Dibawa ke rumah sakit Sengkang, Kabupaten Wajo. Di sana dokter mengobati dengan cara dicor pahanya dengan semen. Jadi ini dia berkehendak mencor tukang kami, mau dijadikan pondasi, ternyata Allah SWT sebaliknya mencor pahanya dengan semen. Ya, dengan perubahan zaman, kalau dulu kita bertablik secara manual, secara langsung, ya. Kalau sekarang itu banyak media sosial yang dipergunakan. Jadi rasanya kalau saya bandingkan di masa yang lalu, karena kita berdialog secara langsung oleh masyarakat, saya lebih berkesan di masa yang lalu dibandingkan masa sekarang hanya melalui dunia maya. Jadi artinya begitu selesai kita berbincang langsung kepada masyarakat, itu ada kesan-kesan yang terasa. Biasa orang langsung baiat, biasa orang itu
diberikan waktu untuk bertanya langsung kepada Allah SWT melalui sholat istihara. Tapi kalau melalui media sosial seperti sekarang ini, ya habis bincang-bincang baik melalui WA maupun telepon, melalui internet dan lain-lainnya, itu sepertinya tinggal bayangan, tidak berkesan seperti yang kita langsung secara manual berhadapan dengan masyarakat. Insya Allah kemungkinan sekitar 2,5 tahun lagi. Kalau menurut perasaan saya, kalau saya artinya masih sehat-sehat seperti dulu, maunya saya lanjut. Tapi karena keadaan saya ini menginap juga penyakit diabetes, saya mungkin perlu istirahat. Insya Allah saya rencanakan, kebetulan saya mendapatkan rumah, 1 unit rumah BTN di Kabupaten Takalar, tepatnya di BTN Perumnas Bajeng. Saya rencananya masa-masa pensiun di sana. Saya kira kalau masalah cara tablik itu kita punya taktik tersendiri, karena tablik ini boleh dikata setiap membalik itu beda-beda. Jadi kita, kalau menurut saya pribadi, pengalaman yang saya alami selama saya bertugas, itu lebih bagus kalau kita bertablik itu tidak langsung menyampaikan poin-poin yang harus kita sampaikan, tetapi kita mengadakan dulu pendekatan-pendekatan sehingga orang yang kita hadapi menganggap kita sebagai keluarga. Artinya kita mendekati mereka secara kekeluargaan. Baru setelah itu, kalau mereka sudah menganggap kita sudah dekat, sudah akrab, nah kita menyampaikan sesuatu itu, menyampaikan apalagi masalah agama, mereka senang. Karena di samping mereka sudah menganggap kita keluarga, tidak ragu-ragu lagi, apalagi kita banyak mengetahui tentang agama, mereka anggap kita sebagai gurunya. Itu tidak ada yang jadi masalah. Jadi mereka menganggap kita, wah ini bisa jadi panutan. Ya harapan saya, karena kita ini menjelang pensiun, tentunya kita memerlukan generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita ini. Kita sebagai kepanjangan tangan huzur menyampaikan tablik tarbiyat, diharapkan supaya anak-anak muda sekarang itu lebih mendekatkan diri kepada jemaat ini, karena tanpa mereka itu, walaupun bagaimana perjuangan kita sebagai orang tua, ya, kalau anak-anak kita tidak ada yang bisa melanjutkan perjuangan kita sebagai orang tua, kita ini tidak berhasil sebagai orang tua. Jadi tugas kita mendidik anak-anak kita itu supaya sebagaimana doa Nabi Ibrahim itu, mendoakan keturunannya supaya diangkat menjadi orang-orang soleh yang menjadi generasi penerus orang tuanya. Maka kita pun senantiasa berdoa supaya mendapatkan seperti apa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.